renungkan sejenak. Sudahkah kita berpakaian dan berhias diri sesuai ketentuan Islam? Kalau sudah, bersyukurlah. Dan kalau belum, maka mulailah. Karena banyak dari wanita-wanita muslimah yang cara berpakaiannya tidak mencerminkan secara Islam. Sehingga tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu eksistensi jilbab modern dalam Islam. Dewan Juri serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern seperti sekarang ini, dengan merebaknya model-model pakaian, ada katanya model pakaian Jahri, model pakaian Ayu Ting Ting, pakaian dari Maroko, pameran logam putih. Dan ada pula pakaian yang lebih nanti anak muda sekarang, model pakaian you can see. Yang dari atas semakin turun ke bawah, yang dari bawah semakin naik ke atas penuh, sehingga kelihatan ini apaan teman-teman? Kelihatan betisna, kelihatan pahana, ubah-ubahnya juga sempurna. Masya Allah. Dewan Juri serta hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Begitu juga banyaknya model-model jilbab serta cara memakainya, hingga banyak dari wanita-wanita modern yang belum memahami dan membedakan eksistensi antara membungkus dan menutup orang. Karena masih ditemukan ada wanita yang berjilbab, jilbab tipis pula, namun tahu mengiringi angin mensusunan. Terus menggunakan pakaian baju super ketat, memakai celana mirip lebar dan lebih sering katanya. Enggak tahunya terbungkus biasa di kepala dengan jilbab, namun enggak sadar auratnya kelihatan. Di belakang kono itu punggungnya naik ke cukup colong besar. Di bawah colong sekali. Suara baru-baru bukan aku. Ya, ini sama tahu. Karena terbolok tahu ada tujuh. Masya Allah. Moga Allah katanya. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal di tempat ini. Dewan Juri serta hadirin wal hadirat yang sangat berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Araf ayat 26 yang berbunyi sebagai
itu adalah tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Dewan juri hadirin berhadirat dan sama-sama berdoa. Penafsiran dari ayat ini menurut Ibnu Jarir al-Tabari berkata, bagian takwa adalah Anda senantiasa merasakan ketakwaan kepada Allah dengan menjauhi segala larangan dan kemaksiatan serta menaati perintahnya. Ini berarti mengharuskan kita menyatukan antara iman, amal saleh, sifat malu dan takut kepada Allah serta berperilaku terpuji kepada-Nya. Hal ini dikarenakan orang yang beriman kepada Allah pasti yang menjalankan perintahnya, takut dan siksa dan senantiasa merasakan pengawasannya. Dewan juri serta hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata ada dan banyak wanita yang berjilbab, namun kelakuannya bukan kelakuan Islam, maka perlu kita bertanyakan walau dengan hati. Syukurlah kalau kita bisa berani menurutkan dengan lisan dan langsung kepadanya, niscaya akan lebih baik. Nah, apa yang perlu kita pertanyakan? Yang perlu kita pertanyakan adalah apakah pelaku dalam berjilbab tersebut benar karena Allah atau tidak? Karena suatu amalan yang dilakukan bukan karena Allah, niscaya tak akan sampai kepadanya. Bahkan yang terjadi adalah pelanggaran atau penyelewengan seperti adanya wanita yang berjilbab dan masih suka bergaul bebas, yang masih suka berhalwat menyepi dengan lawan dirinya yang bukan muslimnya. Kemudian adanya wanita berjilbab yang bisa menjaga pandangannya dari hal-hal yang terlarang. Kemudian ada pula wanita yang baru mau berjilbab lantaran karena terpaksa memakai jilbab. Sebab mereka ditutup dia sengaja dia, mereka ditutup dia hari memakai jilbab. Janganlah mereka dia tertawa, mereka dia tersoal dari pakai jilbab. Banyak yang meninggal seperti itu. Dewan juri serta hadirin walau tidak yang sangat berbahagia. Contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, menyebutkan betapa beruntuknya antara unsur pakaian yang mereka pakai dengan menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan amalannya. Namun sayangnya tidak ditunjang oleh tingkah laku yang benar dalam Islam. Dewan juri serta hadirin walau hadirat dan Islam berbahagia. Sebagai kesimpulan, wahai para muslimat sejati, marilah kalian mengenali pakaian jilbab, karena jilbab bukan sekedar pakaian atau benda yang diletakkan di kepala, namun itulah benda yang kita bawa dan junjung tinggi nilainya. Karena Allah tidak pernah melarang hamba-Nya untuk memakai pakaian yang sesuai selera mereka masing-masing atau keindahan. Namun perlu kita ingat, pakailah pakaian yang disertai takwa, yang jika dipandangnya mencerahkan mata dan tidak mengundang syahwat bila melihatnya. Mungkin sampai di sini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah, dan jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari pribadi sendiri. Kalau ada jarum yang patah dan tersimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata yang salah, jangan tersimpan di dalam hati. Dan kami akhiri dengan ucapan
Maha Pengasih ya Allah. Maha Pengasih ya Allah. Lagi Maha Agung. وبالله وتعالى ورداء والولاية ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.